Di jantung hutan hujan Amazon Bolivia, jauh dari hiruk-pikuk kota modern, masih hidup sebuah masyarakat adat yang mempertahankan cara hidup warisan leluhur selama berabad-abad. Mereka adalah suku Siriono, salah satu penduduk asli Bolivia yang dikenal memiliki hubungan sangat erat dengan alam. Di tengah rimbunnya pepohonan, sungai-sungai liar, dan satwa hutan yang beragam, mereka belajar bertahan hidup dengan berburu, memancing, serta mengumpulkan hasil hutan sebagai sumber kehidupan utama. Meski dunia modern terus berkembang dengan teknologi dan kemajuan, sebagian tradisi suku Siriono tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah mereka bukan hanya tentang kehidupan di pedalaman Amazon, tetapi juga tentang ketangguhan manusia dalam menjaga budaya, pengetahuan leluhur, dan keseimbangan dengan alam. Dalam dokumenter kali ini, kita akan mengungkap berbagai fakta menarik dan kebiasaan unik suku Siriono yang mungkin belum banyak diketahui oleh dunia. Jangan lewatkan hingga akhir, karena setiap fakta memperlihatkan bagaimana sebuah peradaban kuno masih bertahan di tengah perubahan zaman. Bagi suku Siriono, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sumber kehidupan yang menyediakan hampir semua kebutuhan sehari-hari. Selama berabad-abad, mereka mengandalkan kekayaan alam untuk bertahan hidup tanpa bergantung pada teknologi modern maupun sistem pertanian berskala besar. Kaum pria biasanya berburu berbagai jenis satwa liar dan memancing di sungai-sungai Amazon, sementara kaum wanita mengumpulkan buah-buahan hutan, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta madu liar yang bernilai tinggi sebagai sumber energi. Seluruh hasil alam tersebut dimanfaatkan secara bijaksana, hanya mengambil seperlunya agar keseimbangan hutan tetap terjaga. Keahlian mereka membaca jejak hewan, mengenali tanaman yang dapat dimakan, menemukan sumber air, hingga menentukan arah di tengah lebatnya hutan merupakan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Siriono, hutan adalah sekolah sekaligus rumah yang mengajarkan cara hidup selaras dengan alam. Hingga kini, meskipun sebagian masyarakat Siriono telah mengenal kehidupan yang lebih menetap dan mulai berinteraksi dengan dunia modern, pengetahuan tradisional tentang hutan tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka dan terus diwariskan kepada generasi muda. Salah satu kemampuan yang paling menonjol dari suku Siriono adalah keahlian mereka berburu menggunakan busur dan panah tradisional. Keterampilan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka sejak zaman nenek moyang. Busur dan panah dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di hutan, seperti kayu yang kuat, serat tumbuhan, dan bambu. Setiap pemburu belajar sejak usia muda cara membuat senjata, membidik dengan tepat, serta bergerak diam-diam agar tidak mengusik hewan buruan. Dengan kemampuan tersebut, mereka dapat berburu berbagai satwa hutan, seperti monyet, burung, babi hutan, hingga hewan kecil lainnya yang menjadi sumber protein bagi keluarga. Selain mengandalkan ketepatan membidik, para pemburu juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca jejak, mengenali suara satwa, dan memahami kebiasaan hewan di habitat aslinya. Bagi suku Siriono, berburu bukan sekadar mencari makanan. Kegiatan ini juga mengajarkan kesabaran, ketelitian, keberanian, serta rasa hormat terhadap alam. Mereka hanya mengambil hasil buruan sesuai kebutuhan, sebuah tradisi yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem hutan Amazon hingga tetap lestari dari generasi ke generasi. Bagi suku Siriono, madu liar bukan hanya sekadar makanan manis, tetapi juga merupakan sumber energi alami yang sangat berharga. Sejak dahulu, mereka telah menguasai teknik tradisional untuk menemukan dan mengambil madu langsung dari sarang lebah yang berada jauh di dalam hutan Amazon. Dengan mengandalkan pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan oleh para leluhur, mereka mampu mengenali jenis-jenis pohon yang sering menjadi tempat bersarang lebah. Setelah menemukan sarang, para pencari madu memanjat pohon-pohon yang tinggi hanya dengan menggunakan keterampilan, keseimbangan tubuh, dan alat-alat sederhana yang dibuat dari bahan alami. Proses ini membutuhkan keberanian dan kehati-hatian yang luar biasa. Mereka harus menghadapi sengatan lebah sekaligus menjaga keselamatan saat berada di ketinggian. Meskipun berisiko, kemampuan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Siriono selama beberapa generasi. Yang menarik, mereka umumnya mengambil madu secukupnya dan berusaha tidak merusak seluruh sarang, sehingga koloni lebah masih dapat bertahan dan kembali menghasilkan madu di kemudian hari. Cara ini mencerminkan kearifan lokal suku Siriono dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem hutan Amazon. Pada masa lalu, suku Siriono dikenal sebagai masyarakat nomaden yang tidak menetap di satu tempat dalam waktu lama.
Mereka berpindah dari satu wilayah hutan ke wilayah lainnya dengan mengikuti perubahan musim, ketersediaan sumber makanan, serta lokasi hewan buruan yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Perpindahan ini bukan dilakukan secara sembarangan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi hutan, sumber air, jalur satwa liar, dan daerah yang sedang melimpah buah-buahan atau hasil hutan lainnya. Berkat pengetahuan tersebut, mereka mampu bertahan hidup di tengah belantara Amazon tanpa merusak lingkungan di sekitarnya. Selama berpindah, mereka membangun tempat tinggal sederhana dari kayu, daun palem, dan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di hutan. Setelah sumber daya di suatu wilayah mulai berkurang, mereka akan meninggalkan tempat tersebut agar alam memiliki waktu untuk pulih kembali. Kini, sebagian besar masyarakat Siriono telah tinggal di permukiman yang lebih menetap akibat perubahan zaman, kebijakan pemerintah, serta meningkatnya interaksi dengan masyarakat luar. Meski demikian, kisah kehidupan nomaden mereka tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain memiliki budaya yang unik, suku Siriono juga mewarisi sebuah bahasa tradisional yang sangat langka, yaitu bahasa Siriono. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Tupi-Guarani, salah satu keluarga bahasa pribumi yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Selatan. Selama berabad-abad, bahasa Siriono menjadi alat utama untuk berkomunikasi, menyampaikan pengetahuan tentang hutan, mengajarkan teknik berburu, serta mewariskan cerita rakyat dan adat istiadat kepada generasi muda. Melalui bahasa inilah berbagai nilai budaya dan kearifan lokal tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, seiring berkembangnya pendidikan formal dan semakin seringnya masyarakat Siriono berinteraksi dengan dunia luar, penggunaan bahasa Siriono mulai berkurang. Banyak generasi muda kini juga menggunakan bahasa Spanyol dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jumlah penutur asli bahasa Siriono terus menurun. Karena itulah, bahasa Siriono kini dianggap sebagai salah satu bahasa adat yang perlu dilestarikan. Berbagai upaya dilakukan agar bahasa ini tidak punah, sebab hilangnya sebuah bahasa bukan hanya berarti hilangnya cara berkomunikasi, tetapi juga hilangnya sejarah, pengetahuan tradisional, dan identitas budaya yang telah bertahan selama ratusan tahun. Dibandingkan dengan banyak kelompok masyarakat adat lainnya di Bolivia, jumlah penduduk suku Siriono tergolong sangat kecil. Berbagai data memperkirakan populasi mereka hanya berkisar ratusan hingga sekitar seribuan orang, menjadikan mereka salah satu komunitas adat dengan jumlah penduduk yang terbatas. Populasi yang kecil membuat keberlangsungan budaya mereka menghadapi berbagai tantangan. Jika semakin sedikit generasi muda yang mempelajari bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional, maka warisan budaya yang telah dijaga selama berabad-abad berisiko perlahan menghilang. Selain itu, perubahan gaya hidup, meningkatnya hubungan dengan masyarakat luar, serta perkembangan infrastruktur juga membawa perubahan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Siriono. Sebagian tradisi mulai beradaptasi dengan kehidupan modern, sementara tradisi lainnya terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas mereka. Meski menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Siriono tetap berupaya menjaga warisan leluhur mereka. Bersama berbagai lembaga adat dan pemerintah Bolivia, mereka terus mendorong pelestarian bahasa, budaya, serta hak atas wilayah adat agar identitas suku Siriono dapat terus bertahan dan dikenal oleh generasi-generasi mendatang. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, pemerintah Bolivia telah mengakui wilayah tradisional suku Siriono sebagai bagian dari kawasan adat yang memiliki perlindungan hukum. Pengakuan ini bertujuan untuk melindungi hak mereka atas tanah leluhur yang telah dihuni dan dimanfaatkan selama bergenerasi. Bagi masyarakat Siriono, wilayah adat bukan sekadar tempat tinggal. Hutan, sungai, dan seluruh bentang alam di sekitarnya merupakan sumber kehidupan sekaligus bagian penting dari identitas budaya mereka. Di sanalah mereka berburu, memancing, mengumpulkan hasil hutan, serta mewariskan pengetahuan tradisional kepada anak-anak mereka. Perlindungan terhadap wilayah adat juga membantu menjaga kelestarian hutan Amazon dari ancaman pembalakan liar, perambahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dengan tetap terjaganya lingkungan, masyarakat Siriono memiliki kesempatan untuk mempertahankan cara hidup tradisional yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Meski demikian, berbagai tantangan masih terus dihadapi, seperti tekanan terhadap lahan, perubahan lingkungan, dan pengaruh modernisasi. Oleh karena itu, kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah,
dan berbagai organisasi pelestarian menjadi sangat penting agar budaya, wilayah adat, dan pengetahuan leluhur suku Siriono tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, kehidupan suku Siriono tidak lagi sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan komunikasi secara perlahan mulai mengubah cara hidup masyarakat yang dahulu sangat bergantung pada hutan. Sebagian keluarga kini tinggal di permukiman yang lebih menetap, sementara anak-anak mereka bersekolah dan belajar menggunakan bahasa Spanyol selain bahasa Siriono. Perubahan ini membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, namun di sisi lain juga membawa tantangan dalam mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Meskipun demikian, banyak tetua adat masih berupaya mengajarkan keterampilan berburu, memancing, mengenali tumbuhan obat, serta berbagai pengetahuan tentang hutan kepada generasi muda. Bagi mereka, warisan leluhur bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan identitas yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kisah suku Siriono menunjukkan bahwa kemajuan dan pelestarian budaya tidak selalu harus saling bertentangan. Dengan menjaga keseimbangan antara tradisi dan kehidupan modern, mereka berusaha mempertahankan jati diri sebagai salah satu masyarakat adat yang telah lama menjadi bagian dari hutan Amazon Bolivia. Di tengah arus globalisasi, perjuangan mereka menjadi pengingat bahwa setiap budaya memiliki nilai yang berharga dan layak untuk terus dilestarikan. Itulah kisah dan fakta-fakta menarik tentang suku Siriono, salah satu masyarakat adat yang masih menjaga warisan leluhurnya di pedalaman hutan Amazon Bolivia. Dari kehidupan yang menyatu dengan alam hingga perjuangan mempertahankan budaya di tengah modernisasi, mereka mengajarkan bahwa tradisi dan alam adalah kekayaan yang tak ternilai. Menurut kalian, fakta mana yang paling menarik atau paling mengejutkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel LUMARAYA dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya tentang suku-suku unik, tempat-tempat menakjubkan, sejarah, serta berbagai fakta luar biasa dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama LUMARAYA, mengungkap sisi dunia yang jarang diketahui.